Selamat datang kembali di channel saya. Pada video ini kita akan belajar bersama dengan mengerjakan soal kompetensi sosial kultural. Jika Anda terbantu dan mampu belajar melalui video ini, silakan klik like, subscribe dan share video ini kepada teman-teman guru yang lain, sehingga mereka juga terbantu dan Anda pun mendapatkan pahala. Oke, kita langsung membuka soalnya. 1. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang A. Rumahnya berdekatan, B. Tertutup, C. Sepi, D. Suasana individual, E. Suasana penuh kekeluargaan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Suasana penuh kekeluargaan. Pembahasan. Tinggal dalam suasana lingkungan yang penuh kekeluargaan dapat mengindikasikan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 2. Saya ditugaskan mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan dengan bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi. 3. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan dengan ikut memakai hijab untuk menghargai budaya daerah tersebut. 4. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka, dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang dan menasehati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok lebih baik berkenalan. E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan dengan perselisihan di sekitar lingkungan Anda.
Alangkah baiknya Anda menjadi mediator penyelesaian konflik tersebut dengan mengedukasi kedua kelompok tersebut. 5. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah: A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Penuh harapan akan perubahan. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda mengikuti perubahan dengan secara terbuka sesuai petunjuk pedoman. 6. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu pada umumnya, saya akan A. Dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. B. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. C. Melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. D. Lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru. E. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja dengan menyelesaikan tugas dengan tuntas, sehingga ke depannya Anda dapat diandalkan. 7. Dalam proses pengambilan keputusan, saya suka A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. B. Mengambil alih proses pengambilan keputusan. C. Mengusahakan agar pendapat saya diterima. D. Menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya. E. Mempercayakan keputusan pada kelompok. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda menganalisis masalah secara mendalam dalam pengambilan keputusan, dengan membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. 8. Anda merupakan seorang guru yang bertugas membantu dan menemani wakil kepala sekolah dalam seminar pendidikan. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu wakil kepala sekolah yang akan melaksanakan presentasi sekolah Anda. Namun Anda mengetahui bahwa wakil kepala sekolah tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegur wakil kepala sekolah tersebut. B. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa wakil kepala sekolah dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai. D. Tetap membantu wakil kepala sekolah tersebut dan bila terjadi apa-apa Anda punya alasan supaya tidak disalahkan. E. Memarahinya secara langsung. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa wakil kepala sekolah dalam keadaan mabuk. Pembahasan. Posisi Anda pada soal ini yaitu sebagai seorang guru yang membantu presentasi yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas wakil kepala sekolah. Namun di sisi lain, posisi Anda sebagai guru juga harus memperhatikan betul-betul nama baik sekolah dan harus mengikuti SOP, standar operasional prosedur. 9. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik, sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah, sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Pembahasan. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. 10. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, penyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah, dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Pembahasan. Dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut, karena dengan mencermati kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. 11. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi, padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah, untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing, guru BK, jadi sebaiknya saya diam saja. D. Meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dan memberikan sanksi. E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Bersama seluruh komponen sekolah, untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Pembahasan. Untuk memberikan contoh perilaku yang baik, guru saja tidak cukup. Dan harus didukung seluruh warga sekolah bersama seluruh komponennya dan menjadi tauladan. 12. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok, seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada. Sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok, agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. D. Merekomendasikan kepada guru BK untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama.
Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membolinya. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Pembahasan. Sebagai seorang guru tidak hanya sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. 13. Vita adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Vita dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasinya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan yang sebenarnya, dan menjelaskan kepada Vita bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing Vita untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Membimbing Vita untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Pembahasan. Prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan, jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. 14. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit, untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu, dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. E. Menolak penunjukan tersebut, karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Pembahasan. Sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. 15. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa, kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu. Tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa lainnya. B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung menjadi 121 agar keduanya diterima. D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir dulu. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan.
Segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Demikian sebagian soal yang kita pelajari dalam pertemuan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.